Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Muhyiddin Al-Qadiri, Kiai Haji Husin Ali Karal Shin Haji. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para asatidz, para ustadz, serta para undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita menjadikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang ini Allah masih bisa memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita semuanya diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para kerabatnya, sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita semuanya termasuk umat beliau yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu saya sampaikan, saya merupakan wakil dari Puskesmas Panaguan seperti yang disampaikan oleh pembawa acara barusan. Beberapa bulan yang lalu kita mengadakan kerjasama MOU. Kalau pihak pondok menjaga kesehatan batin, kesehatan rohaninya, maka pihak puskesmas menjaga dari kesehatan jasadiahnya atau fisiknya. Beberapa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kerjasama ini ada beberapa hal yang tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan para santri. Yang pertama adalah dengan preventif, yaitu dengan pencegahan. Kemudian yang kedua dengan kuratif, yaitu pengobatan. Dan yang ketiga adalah rehabilitatif atau pemeliharaan. Yang dimaksud dengan pencegahan, Engki Kadinto, bagaimana santri bisa menjaga kesehatannya masing-masing sehingga puskesmas secara rutin membuat jadwal untuk memberikan penyuluhan, memberikan pemahaman tentang masalah kesehatan kepada para santri. Kemudian yang kedua, kemarin kita sudah mencetak kader kesehatan di pondok pesantren yang kita namakan santri husada, di mana kita latih masing-masing santri putri ada 5, kemudian santri putra ada 5. Kita latih bagaimana manakala terjadi sesuatu yang tidak diinginkan selama 24 jam di pondok pesantren ini, santri husada sudah bisa mengatasinya. Misalnya pertolongan kegawat daruratan. Bagaimana contohnya kalau tiba-tiba ada santri atau santriwati yang pingsan, bagaimana penanganannya? Kalau kita biasanya kalau ketemu orang di jalan pingsan, kita langsung ambil air untuk disiram. Kita latih agar tidak seperti itu, gitu ya. Jadi bagaimana penanganan kegawat daruratan, misalnya kena pisau, kena paku dan lain sebagainya, kita santri husada sudah kita latih. Kemudian yang terakhir kita mengutus santri putri 1, santri putra 1 untuk mendapatkan pelatihan RGP, resusitasi jantung paru di Rumah Sakit Muhammad Nur atau kita kenal dengan Rumah Sakit Paru-Paru. Di sana dilatih oleh para dokter ahli bagaimana melakukan pijat jantung manakala terjadi henti jantung di kawasan santri, gitu ya. Itu santri tersebut sudah mendapatkan pengakuan sehingga diberikan sertifikat pengakuan bahwa santri tersebut yang diutus sudah layak untuk memberikan pertolongan pertama walaupun bukan dari pendidikan kesehatan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah pengobatan. Tadi pencegahan, kemudian yang kedua adalah pengobatan. Pengobatan ini alhamdulillah Bapak Kiai sudah menyediakan tempat di pintu masuk untuk menjadi pos kesehatan bagi kami
sehingga kalau santri sakit bisa langsung berobat di pos kestren, pos kesehatan pesantren. Kalau kemudian tengah sore hari atau tengah malam tiba-tiba sakit dan di pos tidak ada orang, maka bisa langsung dibawa ke puskesmas dengan kita membuka pintu lebar-lebar untuk penanganan kasus-kasus yang ada di santri. Kemudian yang ketiga adalah programnya adalah rehabilitatif, artinya pemeliharaan. Ketika santri tadi sakit, kemudian kita senantiasa memantau agar tidak sakit kembali, kemudian agar tidak menularkan kepada santri-santri yang lain. Itu program-program kami dari Puskesmas bekerja sama dengan Pondok Pesantren Mihdad Al-Qadiri. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, adapun masalah pembiayaan, kalau kita pahami bersama program BPJS Mandiri itu satu orang iurannya 35.000 kalau kelas 3. Kalau kelas 1 60.000 gitu ya. Jadi di Mihdad Al-Qadiri ini, pondok pesantren ini, kita mengadakan pemungutan biaya yang seminimal mungkin yang bisa dijangkau oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti kalau santri tersebut sakit mendapatkan obat yang layak dan sesuai dengan standar. Dan manakala nanti tidak bisa dirawat jalan, maka kita juga menyediakan tempat untuk rawat nginap, sehingga santri-santriwati tidak moro-moro ketika sakit langsung minta pulang, karena sudah ditangani di pondok pesantren masalah kesehatannya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kalau tadi saya sampaikan kalau BPJS kelas 3 35.000, maka dana kesehatan untuk para santri kita minimalkan, ya, kita minimalkan. Jadi kita harapkan semua santri nanti masuk ke UHC, Universal Health Coverage, program dari pemerintah daerah, ya. Dan itu pun harus disertakan dengan adanya kartu keluarga. Jadi diharapkan nanti para santri setelah kembali ke pondok pesantren, diharapkan nanti semuanya membawa kartu keluarga, sehingga kita nanti bisa masukkan ke UHC. Dan yang kedua, selain pembiayaan pengobatan, kita juga ada program-program pemberdayaan, karena pondok pesantren ini termasuk UKBM istilahnya kami, yaitu unit kesehatan berbasis masyarakat, di mana pembiayaannya dilakukan oleh masyarakat sendiri. Jadi selain UHC tadi dan BPJS, kemudian kita mengharap adanya sumbangan dari Bapak Ibu wali santri sebesar Rp5.000 setiap bulan. Ini artinya gotong royong, sakit tidak sakit 5.000 itu untuk mengcover semua santri yang sakit, ya. Jadi kalau saya lihat di register setiap harinya itu rata-rata 30-50 santri yang sakit. Bayangkan kalau pemerintah tidak mampu untuk mensubsidi obat-obatan, sehingga kita perlu adanya partisipasi dari Bapak Ibu sekalian agar berjalannya pengobatan ini terus berlanjut. Jadi sekali lagi diharapkan kepada Bapak Ibu wali santri, nanti setelah kembalinya santri ke pondok pesantren ini, agar untuk membawa kartu keluarga. Kartu keluarga, kemudian sekali lagi partisipasi dari Bapak Ibu sebesar Rp5.000 setiap bulan. Ini adalah bentuk gotong royong, bentuk kerjasama antar para wali santri untuk kesehatan para santri semuanya, ya. Itu mungkin karena tidak seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semua program ini adalah program pengobatan, banyak program-program lain nanti, dan kita alhamdulillah sudah didaftarkan oleh
promosi kesehatan kita di Puskesmas untuk dibimbing langsung oleh Dinas Kesehatan Jawa Timur dan akan dipantau kurang lebih nanti di bulan Juni atau bulan Juli. Akan dipantau langsung kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang ada di pondok ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.